Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 17 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Kita diingatkan bahwa Yesus masuk dalam sejarah umat manusia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Sebagai manusia, ia lahir dari satu keturunan yang anggotanya ada yang sangat saleh, hebat, kaya, tetapi ada juga yang tidak saleh. Tuhan bantulah kami, semoga kami pun selalu menerima apa adanya kami, termasuk anggota-anggota suku kami, yang mungkin ada yang hebat sekali, tetapi ada juga yang mungkin menyakitkan hati kami. Semoga kami semua selalu berusaha datang dan menerima Kristus sebagai juru selamat kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosua. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Iliud. Iliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus masuk dalam sejarah umat manusia. Injil hari ini melukiskan silsilah Yesus Kristus sebagai manusia, bahwa Yesus sungguh masuk dalam sejarah umat manusia. Bahwa sebagai manusia, Yesus lahir dari satu suku yang berawal pada Abraham. Ia tidak menjelma sebagai makhluk langsung datang dari langit, melainkan menjadi seorang manusia yang sungguh mengakar dalam sejarah. Nama-nama dari anggota suku Yesus Kristus ada yang gampang kita bacakan namanya, tetapi ada juga yang sulit dibacakan dan diingat
menyebutkan namanya. Dalam garis keturunan Yesus Kristus ada laki-laki dan wanita, ada orang kudus dan pendosa, ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi, ada orang hebat, ada juga orang sederhana. Jadi dalam keturunan Yesus bukan hanya yang baik-baik saja yang ada, tetapi yang buruk pun ada. Itulah kenyataan yang terjadi, dan kenyataan itu selanjutnya harus diperbaiki. Untuk memperbaikinya dibutuhkan seorang penyelamat. Itulah tujuan kedatangan Kristus yang lahir di tengah bangsanya. Ia datang ke tengah bangsanya, menggunakan bahasa bangsanya, dan mewartakan kabar gembira kepada mereka semua sekaligus menantang mereka untuk bertobat. Kenyataan sejarah ini juga mau menunjukkan bahwa maksud kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah mau menyelamatkan semua manusia, apapun latar belakangnya. Selain itu, kenyataan sejarah tentang garis keturunan Yesus Kristus mau menunjukkan tentang misi universal dari Gereja Kristus, bahwa semua umat Kristen, para pengikut Kristus harus selalu terbuka melayani siapa saja tanpa memandang suku bangsa, bahasa, dan agama. Para pengikut Kristus harus selalu siap melayani siapa saja, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan semua bangsa. Pertanyaan untuk kita, sebagai pengikut Kristus, apakah kita selalu siap memperpanjang cinta dan perhatian Yesus Kristus kepada orang yang berasal dari suku, bangsa, bahasa, dan agama yang lain? Apakah kita selalu siap melayani siapa saja? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Yesus sungguh masuk dalam sejarah umat manusia. Sebagai manusia, Dia sangat memahami suka duka kita. Kita sangat bersyukur bahwa Dia bukan saja sebagai manusia, tapi Dia adalah Tuhan. Sebagai Tuhan dan manusia, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dia sudah mewujud nyatakan tugas panggilannya dengan mati di salib demi keselamatan semua orang. Tugas panggilan itu sudah diwariskannya kepada kita. Karena itu, dalam masa Advent ini, kita tingkatkan semangat Kristus yang sudah hidup dalam diri kita untuk melayani sesama, secara khusus orang yang kurang mendapat perhatian di dalam masyarakat kita, agar mereka pun boleh merasakan Kristus lahir dalam diri mereka di hari Natal. Kita berdoa memohon bantuan Tuhan, agar semangat pelayanan Kristus selalu membawa dalam hati dan pikiran kita, agar kita selalu digerakkan untuk keluar melayani siapa saja. Kita memohon bantuan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.